Shalom sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati segala kehidupan kita, dimanapun dan kemanapun kaki kita melangkah. Mari sidang jemaat Tuhan, jangan pernah bosan mengikuti renungan kita hari ini. Lewat renungan kita, kita memperoleh suatu yang berharga, yaitu Injil kebenaran, firman Tuhan yang menghidupkan kita di setiap kehidupan kita. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, indah rencanamu Tuhan. Dan rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah di atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titus Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus
kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah rencana Allah. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kehidupan kita, kesibukan sering membuat kita asik dengan diri sendiri, tidak memperdulikan yang lain. Lalu lupa keadaan sekeliling, kita bersembunyi di balik kata sibuk. Sidang jemaat Tuhan. Untuk menolak terlibat dalam berbagai hal, contohnya pelayanan, contohnya dalam STM, contohnya dalam kegiatan yang lain, karena kata sibuk. Tanpa sadar sidang jemaat Tuhan, kita telah meletakkan tujuan hidup kita hanya untuk alasan duniawi saja. Menjadi orang sukses, pandai kaya, dan terhormat, itu memang perlu sidang jemaat Tuhan. Tetapi bukan itu yang paling utama. Dan itu pula yang kita tanamkan pada anak kita agar mereka bisa mencapai kesuksesan seperti orang tua mereka. Dan mereka melupakan Tuhan yang memberikan kehidupan kesuksesan itu kepada mereka. Akhirnya sidang jemaat Tuhan, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang menempatkan kepuasan duniawi sebagai tujuan hidupnya, bukan lagi adalah Kristus yang di dalam hatinya sebagai tujuan hidupnya, yaitu Mesias. Sidang jemaat Tuhan, dalam pelayanan Paulus yang melayani orang Yunani dan orang Yahudi, di sini kita lihat bagaimana perjalanan Paulus. Dia bertemu dengan Aquila dan Priscilla yang merupakan pasangan suami istri yang bekerja sebagai tukang kemah. Mereka percaya kepada Tuhan, melayani dengan giat dan memberitakan Injil yang menjadi tugas orang percaya. Mereka bekerja bersama-sama dan pernah menyertai perjalanan Paulus. Mereka memiliki tujuan hidup yang ditetapkan Tuhan, yang direncanakan Tuhan, dan setia melakukannya dalam pelayanan mereka. Mereka tidak khawatir akan kebutuhan mereka, bahkan semakin giat melayani Tuhan. Aquila dan Priscilla tidak menjadikan pekerjaannya sebagai tujuan hidup. Yang menjadi tujuan hidup mereka adalah tujuan Allah dan rencana Allah. Inilah yang menjadi tujuan mereka. Namun di tengah-tengah pelayanan Paulus, tetap ada orang yang merasa iri dan syirik. Makanya Paulus mengebaskan debu yang ada di bajunya. Sidang jemaat Tuhan, coba. Ya, ini artinya mereka tidak menerima firman yang hidup itu dan menolaknya sebenarnya. Sidang jemaat Tuhan terkasih, dan Paulus juga di sini kita lihat bagaimana pelayanannya berbuah manis juga sidang jemaat Tuhan. Kita lihat kemanapun Paulus melakukan pelayanannya, dia banyak membawa orang kepada Tuhan. Banyak orang yang bertobat dan diselamatkan dan juga dibaptis sidang jemaat Tuhan. Dan ini adalah buah daripada pemberitaannya dia. Dan rencana Allah kepada Paulus
sudah dinyatakan Allah kepada dia melalui mimpinya atau penglihatannya. Allah memerintahkan kepada Paulus bahwa jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Ini adalah rencana Allah untuk kota itu. Makanya Paulus tinggal di kota itu selama 1 tahun 6 bulan sidang jemaat Tuhan. Makanya Paulus banyak memberitakan kabar baik di Korintus pada waktu itu dan mendengarkan pemberitaan yang luar biasa kepada mereka, karena Tuhan sudah menyuruh dia dan rencana Tuhan untuk dia, untuk kota itu, agar umat-umat yang ada di sana tidak goyah dan tetap hatinya untuk Tuhan, dan mereka bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun tubuh Kristus di dalam kehidupan mereka dan di kota mereka. Dan Paulus sangat bersuka cita dengan pemberitaan yang dia lakukan dan mengajarkan firman Tuhan, firman Allah di tengah-tengah mereka setiap hari. Dan dia juga masuk ke rumah-rumah ibadat untuk mengajarkan firman Allah bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat. Dan kita pun sedang jemaat Tuhan, apapun rencana Allah dalam kehidupan kita, kita patut menerimanya dan melakukan sesuai dengan rencana Allah. Kita tidak tahu sedang jemaat Tuhan, rencana Allah seperti apa, rencana Allah yang dirancangkan Allah untuk kita. Karena itu sedang jemaat Tuhan tetap berjalan-jalan Tuhan, tetap laksanakan pelayanan, tetap kabarkan firman Tuhan, tetap fokus, dan jangan mengandalkan diri sendiri, dan jangan mengatakan kita sibuk, tetapi lakukanlah pelayanan itu sesibuk apapun kita. Luangkan waktu kita sedang jemaat Tuhan, baca firman Tuhan, dan juga berdoa agar kehidupan kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, dan segala masalah yang kita alami memiliki jalan keluar. Sakit penyakit yang kita alami Tuhan pulihkan, sembuhkan. Yakin dan percaya Tuhan selalu beserta kita. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, kami percaya rencanamu dalam hidup kami indah pada waktunya, seperti rencana Tuhan untuk Paulus dalam pelayanannya yang menyampaikan kabar baik, sukacita, yaitu firman Allah yang memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat. Kami pun mau ya Tuhan dalam kehidupan kami terjadi rencana untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.